Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai identifikasi teks eksposisi. Di sini yang pertama ada mengenal unsur-unsur teks eksposisi dan pola pengembangannya. Yang pertama ini adalah kita membahas tentang gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Jadi, setelah kalian baca yang berjudul bencana hidrometeorologi dapat kita minimalisir, dapat kalian lihat di modul kalian sendiri. Dan setelah kalian baca, teks di atas adalah salah satu teks eksposisi bertemakan alam. Apabila diamati dengan seksama ketika paragraf tersebut tersusun dari dua unsur, yaitu gagasan dan fakta. Jadi di dalam teks tersebut terdapat dua unsur, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan itu berarti pernyataan dalam bentuk komentar, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Contohnya, bencana hidrometeorologi tidak dapat dihindari oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua itu adalah fakta. Ada fakta itu merupakan peristiwa yang nyata atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta berfungsi untuk menguatkan gagasan sehingga membuat pembaca lebih yakin dengan kata yang disuguhkan. Contohnya, dampak dari bencana ini menyebabkan kerugian sampai 30 triliun pada tahun 2017. Jadi bedanya fakta sama opini itu adalah fakta kalau itu benar-benar terjadi, kalau opini itu pendapat. Gitu. Oke, lanjut di sini. Setelah kalian tahu tentang teks eksposisi, coba sampaikan tentang teks eksposisi, sampaikan pada temanmu tentang pengetahuanmu. Oke, baik. Jadi di sini ada pengertian teks eksposisi. Eksposisi adalah teks yang berisi pendapat disertai dengan fakta. Di dalamnya terdapat gagasan dan fakta. Fakta memperkuat gagasan yang disampaikan. Keduanya merupakan unsur teks eksposisi. Jadi teks eksposisi itu mempunyai dua unsur, yaitu gagasan dan fakta. Terus lanjut teks, di sini ada yang kedua. Di sini adalah pola-pola pengembangan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki beberapa pola dalam penulisan. Pola-pola berikut menjadikan teks eksposisi menjadi lebih variatif. Yang pertama itu ada pola umum khusus. Nah, pola umum khusus ini adalah teks yang menggunakan pola menempatkan ide pokok paragraf pada awal paragraf yang berupa isi ide umum. Kemudian ide-ide tersebut diperjelas atau khusus diletakkan setelahnya. Pola ini juga disebut dengan paragraf dedukatif. Jadi dimaksud dengan pola umum khusus ini adalah ide pokok yang secara umum tetapi diperjelas hal-hal yang khusus gitu. Oke, lanjut yang kedua itulah pola khusus umum. Pola khusus mana ya, kebalikan dengan pola sebelumnya, pola umum khusus. Pola ini memunculkan ide-ide khusus terlebih dahulu kemudian diikuti oleh ide umum. Pada bagian akhir teks berfungsi sebagai kesimpulan atau rangkuman dari gagasan sebelumnya. Yang ketiga itu adalah pola ilustrasi, yaitu pola yang diberdirikan penggunaan ilustrasi dalam penyajian teks eksposisi. Penggunaan ilustrasi yang konkret akan mendukung sebuah pendapat dari sebuah bukti. Nah, yang terakhir adalah pola perbandingan. Pembaca perlu diyakinkan mengenai suatu pendapat. Oleh karenanya, perbandingan itu dihadirkan oleh memberikan kesan kebenaran terhadap suatu pendapat. Jadi pola perbandingan itu adalah menghadirkan kesan kebenaran terhadap suatu pendapat. Jadi pembaca dapat secara yakin menerima pendapat yang kita tuangkan dalam gagasan umum diperjelas dengan gagasan lainnya. Oke, sekian dari materi hari ini. Semoga kalian mengerti. Bila ada yang kurang bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.